Iya, ini Pastor Sarah. Kenapa diam-diam? Takut jemaat kurang kayaknya ya. Mbak Sarah. Itu Sarah nyaut dong, Sarah. Aduh, Sarah gimana sih Sarah? Mulai buka mic, silakan. Nggak ada yang takut, nggak ada yang takut ya jemaatnya berkurang, nggak ada yang takut ya. Aja sebisanya, ya, kalau nggak ada yang takut, cuman kalau tidak takut jemaatnya berkurang, hadapi kami dengan ilmu gitu loh, Bu. Saya bilang dari tadi, kami memegang keyakinan kami, ya. Jadi apa yang kalian ngomong di sini tidak akan percaya apa yang kalian ngomongin, karena kami sudah diyakinkan, karena iman kami kuat memegang firman Tuhan, ya. Jadi kami tidak akan percaya apa yang kalian omongin. Tidak perlu percaya sih sebenarnya. Dudukkan ya kan? Aja perkara yang sesungguhnya itu pada tempatnya. Tidak kan akan gitu. percaya dengan apa yang kalian omongin di sini. Iya, kami lebih percaya Yesus, apa yang Yesus ucapkan itu yang kami percaya. Yang diucapkan berupa doktrin dari gereja itu tidak kami percaya pasti. Tentang Alkitab? Karena kitab Anda, karena agama Anda mencuri data-data di agama kami, gitu loh Bu Sarah. Kalian suka ya dengan agama Kristen bukan, ya, dengan Injil bukan, ya, dengan Alkitab. Justru kami menghindari generasi muda Indonesia untuk tidak menjadi pengikut agama Anda, gitu loh. Kenapa? Kebenaran kami. Kenapa? Karena agama Anda itu tidak diajarkan oleh para nabi. Diajarkan para nabi, iya diajarkan para nabi. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh manusia? Dari Tuhan. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhannya orang Yahudi mati dibunuh manusia? Nabi apa itu yang mengajarkan itu? Nah, Nabi siapa? Makanya gini loh. Ya. Gimana Bu? Itu kan pengertianmu sendiri ya. Oh enggak, saya bertanya dan saya minta pengertian dari pastor. Pastor, dengarkan saya Bu Sarah. Saya minta Anda menjelaskan Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi mati dibunuh oleh manusia. Nabi siapa itu? Ya, menurut pengertianmu kan? Jangan pengertian saya, pengertian Ibu sebagai pastor. Pastor atau apa sih? Pastor. Menurut pengertianmu. Suster. Oh, pastor ini. Pengertianmu kalau kami kan enggak pertanyaan aja nggak bisa dicerna. Jangan menurut saya loh Bu. Menurut Ibu, Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi yang saudara-saudara Yahudi sebutkan Elohim itu mati dibunuh oleh manusia? Ini Nabi siapa yang mengajarkan kurang ajar gini? Ayo. Nggak ngerti bahasa Indonesia nih Ibu ini. Itu kan menurut kamu. Nah itu kan saya bahasa Indonesia. Menurut kamu, kamu harusnya membaca. Bukan menurut itu pertanyaan. Pertanyaan dari Bang Zuma. Nabi mana, Nabi Israel mana mengajarkan Tuhan mati dibunuh? Masa nggak mengerti pertanyaan ini manusia? Ya, mengerti artinya, mengerti pengertiannya. Cuman mungkin ya kalian itu terlalu banyak baca ini gitu kan. harusnya yang jadi patokan kalian itu adalah Alkitab. Alkitab pula disebutnya. Yang jadi patokan itu Alkitab ya. Biblos kali Bu. Terjemahan yang ini, terjemahan yang ini, bukan itu yang kalian ambil. Biblos kali Bu, Biblos. Jangan sebut Alkitab. Bang Juma ya. Si Bang Juma ini di mana-mana makanya gue bilang nggak ngerti bahasa Indonesia. Hebat nih Bang Juma ini, tapi sekalipun kau hebat Bang Juma, tidak akan percaya orang-orang Kristen sama kamu. Karena kenapa? Karena mereka minimal mereka mendengarkan kebenaran gitu loh Bu. Minimal mereka mendengarkan kebenaran dengan imannya dan bahwa tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia, bahkan disetarakan dengan domba, mati dibunuh oleh manusia. Itu nggak ada nabi yang mengajarkan itu. Pengajar-pengajar ini pasti nabi palsu. Percaya deh. Karena kamu comot-comot Alkitab, cara membaca. Ya sudah, kalau begitu sebagai pastor coba berikan penjelasan ke saya. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Bani Israel mati dibunuh manusia? Nabi mana itu? Jelaskan saya. Kamu lebih lucu dari Sri Mulat. Siapa? Ada kan? Ya itu dia. Berarti kekristenan ini tidak diajarkan oleh Nabi. Jadi buku yang setebal itu yang Ibu katakan Perjanjian Baru itu tulisan siapa rupanya? Bukan tulisan Nabi. Ya di situ ada diajarkan. Iya diajarkan oleh siapa?
kan yang menerima wahyu itu disebut nabi. Nah, siapa di antara penulis kitab saudara yang menerima wahyu? Itulah disebut nabi. Tinggal diolah, diteliti, dikritisin, disampaikan, kemudian untuk ditelaah tulisannya ini sampai tidak kepada wahyu atau tidak. Kalau sampai berarti mereka nabi, kalau tidak berarti mereka nabi palsu. Kan gitu poinnya, Bu. Iya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, kenapa kalian begitu ini banget dengan Injil gitu, dengan Alkitab? Coba Ibu kembalikan kitab Ibu dalam bahasa aslinya gitu. Coba kembalikan ke dalam bahasa Yunani. Itu bahasa aslinya. Itu Yunani kan? Alkitab itu ya. Alkitab bahasa itu Yunani kan? Diterjemahkan dalam semua bahasa. Iya tahu, tapi tujuannya untuk nipu-nipu juga ada kan tujuannya. Iya, contoh, kenapa kitab Ibu sebut Alkitab? Enggak, saya tanya dulu. Kenapa Ibu dengar 1 Filipi 1 nomor 18 itu perintah Paulus. Mengelabui itu aslinya nipu. Oke? Ibu paham data itu? Udah kamu Filipi 1:18? Gimana atau saya mau ajarin? Atau mau diajarin ke Ibu? Mau diajarin enggak? Dari awal gimana Ibu ceritanya? mau diajarin tidak? Tidak. Gini loh. Oh, tidak. Gini loh ya Jumaya. Ya udah, selamanya Ibu akan gini kalau enggak mau diajar. Gini loh Juma. Kalau kamu mau bahas Alkitab itu, kamu baca dulu dari awal ceritanya kenapa dia bisa seperti ini. Jangan ajarin saya, Pastor. Jangan sampai kamu cuma hanya comot ini. Terus jangan ajari saya, Pastor. Sekarang saya tanya kepada Ibu Pastor. Di depan jemaat, apakah Ibu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ketika berkhutbah? Atau comot-comot? Meow. Enggak. Sesuai dengan apa yang diinikan didapat dari iya sama malam ini kita membahas tentang apa? Siapa nabi yang mengajarkan Tuhannya Bani Israel mati dibunuh manusia? Nabi mana itu? Emang apa ada jawaban yang Ibu? mengajarkan? Loh. Itu kan menurut kamu Juma. Loh. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Ya, selain Paulus, selain Nabi Saulus, ini kan Saulus Nabi. Selain Nabi Saulus, siapa lagi Nabi dari Israel yang mengajarkan Tuhannya mereka mati dibunuh oleh manusia? Ada selain Nabi Saulus. Namanya pengajaran penyembah pagan Mesir kuno, penyembah pagan Hindu, mengajarkan Tuhan mati. Ya, pengertianmu itu jangan bilang mati dibunuh. Bahas yang lain aja, Bro. Bahas yang lain. Ya, Juma. Ya. Jadi matinya bukan dibunuh, Bu. Baca dulu. Yang lain, bosan lah itu mulu lah. Jadi matinya Tuhan Anda bukan mati dibunuh. Ya. Tapi ada di situ ininya, dia mati. Tapi ada yang diinikan, bukan hanya karena dia mati di ini, tapi memang dia diinikan Tuhan. Gimana, Bu? Gimana? Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya itu mati dibunuh? Yohanes 11 nomor 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sepakat mereka untuk membunuh Yesus. Terjadi enggak pembunuhan itu? Terjadi. Maka pertanyaannya, siapa dan apa nabi mana, apa ajarannya, apa nama kitabnya mengajarkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mati dibunuh oleh tentara Romawi? Itu nabi mana yang mengajarkan itu selain Nabi Saulus? Bahas yang lain aja cuma. Itu nggak diajarkan ya. Itu yang nggak diajarkan ya Juma ya. Oh, Ibu nggak ngajarkan kepada jemaat gitu, Bu? Mengajarkan. Salah Ibu, kenapa nggak diajarkan itu ke jemaat? Tapi Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia, termasuk juga dosa kamu Juma. Ditebus sama Yesus. Aduh, parah. Menebus dosa manusia yang hidupnya berdosa. Jadi ditebus sama Yesus, dia mati, dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kamu juga Juma. Ya, yang penting kamu terima Yesus dalam hatimu, maka kamu pun akan diselamatkan. Doktrin aja. Ini aja yang Ibu pakai di gereja.
Untuk itu Ini yang Ibu Pati mati loh. mendoktrin. Nah, sekarang begini Bu Sarah. Yesus itu mati karena faktor politik atau karena dosa waris? Karena dosa manusia dia mati. Iya, di mana dalilnya? Coba kita lihat sebelum Dia Yesus rela itu ditangkap. mengorbankan nyawanya untuk dosa Sebelum manusia. Yesus ditangkap, ini coba mana dalilnya? Sebelum Yesus ditangkap, imam-imam Yahudi, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus karena ada nubuatan dosa waris. Itu di mana tertulis? Ya, ada ayatnya cuman. Iya, di mana Bu? Cuman, Di mana? ya. Di mana? Di mana Cuma dalilnya? Yang membunuh itu orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Oh, bukan, yang membunuh itu adalah tentara Romawi didesak Ya, oleh tentara imam-imam Romawi Yahudi, yang belum didesak oleh percaya mahkamah sama agama sebab setoran Ya. perpuluhan berkurang. Mahkamah agama itu mereka belum mengenal Tuhan, mereka Lo kok belum percaya mengenal sama Tuhan? Para imam Yahudi dibilang tidak mengenal Tuhan. Iya. Terus ibu yang mengenal Tuhan? Orang Kristen itu Mengenal Iya. Tuhan. yang belum mengenal Tuhan. Nah sekarang kalau begitu saya tanya ke ibu, yang masuk ke dalam rahimnya Maria, Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi dan Yunani? Tuhannya orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aduh bu. Iyalah, jangan ketawa. Dengar, Emang sebelum ada itu kepercayaan Kristen, kami. sebelum ada Itu Kristen di kepercayaan Antioquia, pengikut Paulus, dengarkan, Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu. Sembahan Yahudi ada, sembahan Romawi juga ada. Nah, Yesus kemudian dikatakan adalah putra Tuhan, anak Tuhan. Oke, pertanyaannya Bu Sarah, apakah Tuhannya Yahudi yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa itu yang masuk ke dalam rahimnya Maria menjadi Yesus, atau justru Tuhannya Romawi, Yunani yang masuk ke dalam tubuh Maria, lahirlah Yesus? Jawabannya Yesus lah. ya, Yesus sebelum yang jadi masuk ke rahimnya Maria iya, itu kan diilhamkan oleh Roh Kudus. itu kan Ilhamkan jelmaannya, itu kan inkarnasi yang saya tanya, Tuhannya Yahudi kah atau Tuhannya Romawi yang inkarnasi menjadi manusia? Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen yang percaya sama Yesus. Aduh, parah. Sebelum Ngapain menjelma kamu? menjadi, Dengar, sebelum dengar. menjelma menjadi manusia, Dengar, Bu Juma. Bu. Ngapain Ya, kamu harus apakah bertanya Jupiter, susah-susah dewanya kayak orang gitu? Roma yang menjelma Ngapain kamu masuk ke bertanya dalam kalau rahimnya kamu Maria tanya atau begitu? Tuhan Elohim? Ya, Ngapain karena kamu Kristen harus mengajarkan bertanya Tuhan seperti pencipta itu? Yang dan jelas- bumi menurut Kristen Yang jelas masuk ke nih. dalam rahim Dengar, manusia, dibunuh manusia. Kenapa kami Dengar, umat Bu Juma. Islam bertanya seperti itu? Karena orang Kristen membawa sebutan Allah. Allah itu adalah Allah di Al-Quran. Tidak ada di bahasa Yunani itu Allah. Ya, dengar, Berarti dengar, Bu Juma. menyinggung ketuhanan Jadi, umat masalahnya- Islam. Oh, Makanya kami menyinggung ikut ketuhanan orang meluruskan Islam, itu gitu ya. Bu, gitu. Tapi gini loh. Iya, Iya kan, nanti kan mengambil diganti. istilah Allah. Nanti Cuman diganti, itu. nanti diganti. Cuman Khawatir. kalian aja yang ribut loh masalah ini ya, masalah Enggak, nanti Tuhannya. diganti. Iya, Sama karena LA diganti. karena Islam Jangan aja lupa. yang dirugikan. Kristen Jangan yang lupa. dirugikan, Islam yang dirugikan Iya, oleh nanti agama diganti. kalian. Kenapa kalian ribut? Kalian tidak merugikan Iya, agama nanti diganti, Yunani kata karena Allah asalnya diganti. memang dari sana. Kok ribut Itu banget loh. kalian? Kami nggak mengganggu Bukan kalian loh. masalah ribut, tidak. Kami tidak Masalahnya mengganggu agama kalian. Anda yang tidak punya jati Agama diri. kami nggak ganggu. Agama Anda itu Kami- tidak punya Iya, jati nanti diri. diganti. Agama Anda itu tidak punya pakaian Jangan sendiri. sampai kalian Nanti nyakitin. akan Ibaratkan tentara, Jangan tentara, dong. agama kalian tidak pernah daftar tentara, kok langsung menggunakan seragam tentara. Jadi tentara gadungan dong jadinya, kan Loh, begitu Bu. Sudah diakui kan agama kami di Indonesia ini, masalahnya apa buat kalian? Iya, bukan masalah agama Anda diakui, ini masalah penyebutan Apa masalahnya? Islam yang ada di dalam agama Anda itulah yang menyebabkan kita berdiskusi. Kalau agama Anda mengatakan Tuhan datang menjelma menjadi Yesus, Tuhan di sini yang dimaksud adalah Zeus atau Jupiter, gak ada masalah. Nah sekarang masalahnya orang Kristen mengaku sebagai anak-anak Allah, betul nggak? Ya betul, ya kenapa masalahnya Betul kan? kalian apa? Nah sih? betul kan? Nah
Sekarang Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak punya anak. Kenapa Anda menggunakan kata Allah punya anak? Itu yang menyebabkan kita berdiskusi, Bu. Saya yang jawab ya. Kecuali kalau Anda ingin mengganti Kristen itu adalah anak-anak Zeus atau anak-anak Jupiter, mana mungkin kami mau berdiskusi dengan Anda. Gitu loh, Bu Sarah. Ini masalahnya apa sih? Kok sampai Bu Sarah, kok jadi pura-pura ini ya? Kok jadi pura-pura blow on ya? Bu Sarah sebagai pastor dengarkan Bu Sarah. Kata Allah itu atau kata Allah yang kalian maksud itu adalah nama Tuhan sembahan umat Islam. Loh, kalian ambil sembahan orang Islam, simpan di kitab saudara, lalu kemudian Anda menyebut diri kalian sebagai anak-anak Allah. Itu menghujat Allah, itu menghujat Islam. Kenapa Anda tidak mengatakan anak-anak Theos? Kenapa? Kenapa tidak mengatakan anak-anak dewa? Kenapa tidak mengatakan anak-anak Tuhan atau anak-anak Yesus atau anak-anak Yahweh? Kenapa harus ke Allah? Kenapa? Ya ampun, kenapa kalian aneh? Kenapa harus ke Allah? Itu kepercayaan Pastor kami. Sarah, kenapa harus ke Allah? Kenapa? Aneh ya. Ngapain Iya, kalian saya kami? tanya, kenapa kepercayaan saudara itu tidak berdasar kepada Yunani? Kenapa berdasarnya justru ke Al-Quran? Oh, lucu banar. Kok lucu ya? Lucu deh. Lucu ya? Lucu ya? Coba Anda terangkan ke saya asal usul kata Allah di dalam Bible Ibu itu dari mana? Bang Juma. Lucu banget Bang Juma ini dah. Nah, inilah kalau pencuri. Ini kalau pencuri udah ketahuan ya gini lucu banget Sima. Saya tanya loh, Ibu adalah seorang pastor. Ibu seorang pastor. Tokoh agama ditanya dari mana asalnya kata Allah? Dari mana asalnya kata Allah? Di dalam kitabnya orang Kristen. Apa jawaban Ibu Sarah sebagai pastor? Bang Zuma lucu deh. Apa? Nggak usah teriak-teriak Bang Juma. Karena dia pastor blow on deh. Saya aja yang jawab. Woi, Suma. Nggak apa-apa. Pastor blow on deh. Saya aja yang jawab. Jangan ibu itu kasihan nggak? Kalian muslim kan? Ini contoh. Pantas aja Anda itu dikerjain sama Juslateu. Karena Anda begini. Contoh attitude kalian seperti inilah ya. Makanya kalian tuh ditanya secara akademik Anda nggak mampu. Namanya musik. Kita diskusi ilmiah Anda nggak mampu. Dari mana dasar pijakannya Kristen menggunakan kata Allah? Ya, Apa jawaban Ibu? Harus ribut masalah kayak gitu. Musik. Ya nenekmu kiper lah. Bagaimana kalau misalnya nama Yesus kami gunakan pada tempat yang tidak semestinya? Harus ribut. Iya, nenek lu yang kiper. Itu Bagaimana kalau nama Yesus kami gunakan pada tempat yang tidak seharusnya? lu Bang Zuma, Samuel, diam dulu, Pak Samuel. Bang Zuma diam bentar, dulu. Bang Zuma bentar. Iya. Mohon izin. Ini istrinya si Boim ini, Gurunda. ya kakek lu kiper sendiri. Kamu istrinya bingung. Udin. Istrinya Udin ini. Masalahnya Samuel, Pak Samuel sebentar. Ini istrinya Saifuddin, Bang Zuma. Oh, Ibun, ini Ibun. Ibun, ya Ibun. Oh, si Ibun. Bu, kirain ahli tahi lalat. Si Ibun ya. Kirain Sarah tahi lalat. Kalau tahi lalat paham dia. Kalau Ibun itu pelariannya menguasai hartanya Sang Murtadin. Tapi kan hartanya juga enggak ada. Sudah kismin. Udah. Oh, Ibun toh. Saya juga keberatan. Saya keberatan Alkitab dipakai nama Allah, keberatan saya, Bro. Keberatan saya. Ya gantilah. Nanti akan saya protes ke LAI nanti. Makanya diskusi ini ada karena itu. Minta diganti si Juma. Itu udah berapa ribu tahun itu Juma minta diganti. Ya, berapa ribu tahun kalian menipu. Nanti Kalian gunakan untuk nipu itu. Saya usulkan diganti. Ya, nipu. Nah, sekarang kalau tidak nipu apa tujuannya menggunakan kata Allah? Saya tanya. Kamu aja. Sarah, saya tanya, apa tujuannya kita menggunakan kata Allah? Sarah, saya tanya, Sarah, apa tujuannya kita menggunakan kata Allah? Orang muslim.
Muslim Apa yang lain tujuannya ada kita pada menggunakan bahaya. kata Allah nama Ini- Tuhannya umat Islam itu apa tujuannya? Ya ampun Juma itu aja kamu masalahin Juma. Lu jawab dong pertanyaan Sarah. Saya tanya apa tujuannya kalau Harusnya- bukan untuk menipu menggunakan kata Allah di dalam kitabmu? Jawab. Supaya nanti suatu saat nanti hidupnya masuk surga itu dong, itu tujuan hidup. Astagfirullah. Supaya aku nanti Ya masuk Allah. surga. Ibun, Soalan agama Sakit. yang ini Ibun, itu dibawa-bawa Ibun. gitu Hey. loh. Halo, apa kabar Ibun? Apa kabar Coba Ibun? tanya aja deh, kenapa si Udin sekarang jadi kismin? Kenapa, Bu? Kenapa? Emang pernah enggak kismin? Karena hartanya lu ambil semua. Ah, Gitu loh. nggak boleh gitu, YouTube-nya nggak lu boleh. ambil, Nah, kan kalian tuh kan. rumahnya lu ambil, baru lu Gila selingkuh. kalian nih. Baru selingkuh cari laki-laki lain. Menjelekkan agama lain. Ya, gimana sih lu, Ibun? Begini Ibun, ini kan Emang di sini enak ada- loh gua Di kerjain. sini kan ada Kalian Bang itu Zuma, penipu, penyesat. ada Nabi Ustaz palsu. Ali, Ibun. Nabi palsu, dengerin dulu. kitab palsu kali. Di sini Iya, ada Bang Zuma, ada Ustaz Ali. Nabi palsu. Lagian lu udah punya suami, lu main sama anaknya si Kace lu. Nggak bener juga lu. Ayo lu. Bun, Lu itu hianati sama Murtadin, kasihnya lu udah kismi lu, tinggalin pula, Nabi kurus palsu. pula lagi lu. Oh, ajaran Yesus boleh Nabi selingkuh. Kan? palsu, penyesat. Nah, Nah, enak itu kan lo? juga gaya-gaya Nabi palsu. Ngomong-ngomong jorok, ya kan benar kan firman Tuhan bilang Loh, hari-hari bukan- ini akan ada bukan nabi ngomong jorok, Udin yang benar, bilang. kalian. Menjalankan Inilah kalian nih. ayat-ayat pesundal Ngomong-ngomong jangan-jangan nggak ya. bagus tuh Nabi palsu. Ayat Sunda. Kata Udin Daripada itu. daripada di bebelmu, Bu, marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena Saifuddin Ibrahim tidak ada di rumah. Begitu ya? Hai. Hai. Benar itu, Bu. Benar. Iya, ada Benar itu, landasannya, ada dalil ternyata. Oh. Iya, Amsal 7, 18, 19 bunyinya gini. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena si Udin Murtadin sudah kabur ke luar negeri. Gitu. Oh. Ya, itu kan menurut kalian. Datanya ada, Ibun. Lu nggak pernah baca. Kan mulai itu. Ya kan? Baca Amsal gitu ya. 17, Kalian 7, 18, 19 Bun. menjelek-jelekkan, Baca comot-comot itu. ayat tidak dibaca dengan baik. Bun. Ya kan? Halo, Jadi masih ingat sekarang saya, gini Bun? loh, gini dengar Masih ingat semua saya, ya, Bun? dengar semua di sini ya. Dengar semua di sini. Tenang. Ngapain dengar, Bu? Lu dicuekin, Ibun. Lu Iya, dicuekin, aku kok dicuekin sama si Ibun. Allah, ya kan? Aduh, Tidak akan merugikan Istrinya si Udin ini kan, Bang. Nggak apa-apa. Iya, Kalau istrinya si kalian hina-hina Istrinya. aja nggak apa-apa, ya kan? Iya, iya. Si Ibun. Nggak apa-apa. harap Kasih. sabar Ya. Bang Zuma, harap sabar Bang Zuma. Oke ya Next. semua ya. Nekat Ya udah sekali. ketahuan belangnya kabur dia. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena si Udin kan? sudah kurus. Nabi palsu. Ini ada pertanyaan nih. Aduh, Nabi palsu. Jadi saya pernah Gimana? dengar cerita Giliran bahwa kaya ditemenin, sekarang udah Iya. kismin ditinggal. Nah, udahlah Jadi kan, selesai kabur dia. Bang Kalau Handi. digituin kabur dia tuh. ceritanya si Iya. Bun tadi itu nggak mau lagi sama si Taipudin itu karena bau mulut Taipudin katanya. Cerita dari Bang Alayubi itu tadi. Bukan aku, bukan.